yang menginspire kami semua sejak awal lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan di sini kita semua berkumpul, semua matanya berbinar-binar, Pak, senyum-senyum sendiri, kegeeran ngelihat Bapak, karena mereka terserah nggak menyangka Bapak akan hadir. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Bapak menyapa kami semua. Terima kasih. Ya, semua. Ya, selamat sore ya di sana ya, waktu Sore betul, Pak. di Jerman. Saya terima kasih diundang. Nah, saya hanya mau meyakinkan bahwa pilihan kita itu tidak salah. Karena saya tahu persis apa yang terjadi. Saya tahu persis apa yang sedang dilakukan, termasuk penggembosan terhadap partai PDI Perjuangan. Mungkin Bapak Ibu bisa berbeda partai. Tapi bagi saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu akan kaget setengah mati. Sebetulnya yang satu-satu orang yang tidak ingin saya maju itu justru di pihak 02. Ibu Megawati yang mau minta saya maju. Kenapa Ahok nggak boleh maju? Apakah ada namanya Ahok? Makanya saya sampaikan, satu-satu yang menjaga konstitusi kita dengan konsisten, itu hanya harapan di Ibu Megawati. Satu-satu bisa menjaga demokrasi, ya harapan hanya daripada Ibu Megawati. Lalu orang mengatakan, Ibu itu tugas partai, perintah-perintah. Hei, saya sampaikan, kita bernegara ini kita konsisten. Menyerahkan kekuasaan tertinggi pada partai politik loh. Itu konstitusi negara kita menyerahkan pada partai politik. Dan partai politik bisa kita hukum ketika dia tidak melakukan sesuatu yang berdasarkan meritokrasi. Dan Ibu Mega membuktikan kenapa dia kasih Pak Jokowi jadi gubernur dan jadi presiden. Karena meritokrasi. Saya dulu berpikir, disampaikan, Megawati akan ngotot minta Mbak Puan jadi presiden atau calon wakil presiden. Lalu saya tanya sama beliau, kenapa Ibu nggak mau deklarasikan Pak Ganjar jadi presiden? Dia bilang buat apa gitu cepat, nanti diserang. Justru Pak Jokowi mendeklarasikan dia. Toh gini loh kata Pak, saya hampir tiap bulan ketemu Bu Megawati ya. Beliau bilang begini, kan partai di dalam kongresnya telah menyerahkan hak penuh prerogatif pada saya. Partai kita ini tinggal saya yang tanda tangan sudah tentukan siapa yang calon. Kan saya juga sudah sampaikan dengan tegas, calon presiden itu akan dari kader kita sendiri. Kader yang udah kita latih. Tugas partai politik itu untuk melatih kadernya untuk memahami ideologi partai. Kemudian dia ditugaskan menjadi petugas partai. Orang nggak mau terima, kan ditugaskan kan. Kata Ibu Megawati, saya juga petugas partai, Pak Ahok juga petugas partai. Saya kan ditugaskan di bidang legislatif, eksekutif, atau struktur partai. Jadi buat apa cepat-cepat? Kalau orang udah pasti orang kita sendiri kok. Tapi isu yang di sebelah, Ibu maunya Mbak Puan yang jadi. Makanya dia nggak mau. Terus saya tanya, Ibu memang apa mau Mbak Puan yang jadi, nggak mau Pak Ganjar? Lalu Ibu mengatakan, salah apa kalau Mbak Puan mau jadi presiden? Waduh, saya kaget juga. Dan saya menyiapkan Mbak Puan tuh dari kecil loh. Untuk jadi presiden loh. Waduh, saya pikir ini benar isunya nih, nggak mau Ganjar. Terus Ibu bilang, tapi kalau Mbak Puan tuh nggak diterima oleh rakyat, masa saya mau menyakiti hati kader-kader saya memilih Mbak Puan jadi presiden? Tidak mungkin saya lakukan, kata beliau. Sama juga seperti di Jakarta. Saya dekat sama Pak Anies kok. Bagaimana nggak mungkin saya dukung Pak Anies. Walaupun dia dari sisi primordial segala macam memenuhi, yang bisa kerja Pak Ahok. Tapi cuma karena nama Ahok nggak boleh. Nah itu meritokrasi. Kenapa? Karena bagi Ibu Mega, kalau partai tidak mau menjalankan ideologi partai yang benar, rakyat akan menghukum partai itu untuk tidak memilih dia. Nah ini prinsip yang Ibu Mega lakukan. Makanya ketika ada yang membuat acara untuk Pak Ganjar di GBK, itu sebenarnya itu sengaja mau menyudutkan Ibu Mega.
seolah-olah maunya Mbak Puan. Tapi Ibu Mega bilang, gini Pak Ahok, kalau kita pilih ada presiden sama partai, kita pilih dua-duanya. Tapi kalau tidak bisa pilih seperti itu, kita pilih partai. Karena presiden cuma 10 tahun. Partai ini bisa ratusan tahun. Maka yang paling penting Pak Ahok, kita mesti mengedukasi rakyat untuk memahami kekuasaan tertinggi di Republik itu ada di partai politik. Karena untuk calonkan presiden mesti partai politik kan. Nah kalau partai politik dikatakan tidak benar, brengsek, orang-orang korupsi, itu karena orang-orang model Pak Ahok tidak mau masuk ke partai politik. Makanya Pak Bu Mega, Pak Ahok harus ada di partai politik kalau mau mentransformasi negara. Makanya saya mau sampaikan pada malam ini, pilihan kita tidak salah sama sekali. Ini mesti digaungkan, sampaikan sama orang. Jangan ditipu pakai partai PSI mengempeskan PDI Perjuangan. Jangan mau ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle. Saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Telepon saya. Kamu mesti ingat loh, jasanya loh. Napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau pendeta yang mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh belaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar, kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDIP dan di Ganjar. Itu yang mau saya sampaikan pada malam ini. Ya sekali lagi, Bapak Ibu tidak salah, kita tidak akan pernah menyesal berjuang untuk kemenangan Ganjar. Apakah Ganjar sempurna? Tentu tidak sempurna. Tapi ada partai politik yang akan mengontrol ini semua. Makanya partai politik harus besar dan kuat. PD Perjuangan harus menguasai. Lalu Bapak Ibu mengatakan, tapi juga banyak yang korupsi. Tolong Bapak Ibu masuk ke partai politik dong kalau gitu. Masuk ke PD Perjuangan dong. Supaya tidak mau korupsi ada di dalam. Lebih banyak. Itu harapan kita. Ya sekali lagi, nah, terima kasih. Saya dari pagi nih soalnya nih. Baru sampai di rumah. Tadi nyambung terus. Dari pagi. Kita ketemu lagi lain kesempatan. Kita percaya Tuhan akan tolong kita memenangkan Ganjar dan Pak Mahfud. Itu yang saya yakin. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ahok. Betul saya dengar informasi Bapak persis baru tiba di rumah ya Pak ya. Masuk rumah langsung digangguin sama satu Eropa. Tapi kami senang Pak mendengar informasi bahwa Bapak kami sebutnya Ahok turun gunung. Jadi ketika dapat informasi, weh Pak Ahok turun gunung dan hari ini akan hadir di GBK. Itu rantaian message di dalam WhatsApp grup beredar kemana-mana. Dan karena itu kami juga mengucapkan sangat-sangat terima kasih Pak, apresiasi luar biasa Bapak menyempatkan untuk menyapa kami, pendukung Bapak dari Eropa. Dan kita semua berharap Bapak selalu sehat, dalam lindungan Amin. Tuhan, Sama-sama. tetap semangat Pak menyuarakan kebenaran, menyuarakan demokrasi. Kami titipkan Indonesia di pundak Bapak
sebagai sosok yang kami inspirasi kami ya, inspiring us gitu selama berada di Eropa ini untuk ikut peduli dengan politik di Indonesia. Kami mohon izin untuk foto bersama Pak sebelum ditutup, boleh ya Pak ya? Boleh. Ya. Mbak. Pak Ahok, kami mencintaimu dengan tulus Pak, ada yang teriak Pak. I love you Pak Ahok, ada yang teriak Pak. Terima kasih. Ya, Ini Ibu Ahok nggak di belakang kan Pak, pada teriak-teriak I love you begini Pak. enggak kok. Udah hafal. Oke, kita mungkin bisa begini ya. Oke, Bapak Ibu sekalian boleh ngadep ke sini, jadi kita bisa foto betul bersama. Di sebelah sini, supaya kita masuk ke dalam sana. Lia berdiri, silakan. Lihat di sana, Tante kemari, Pak Arief. Kami ada perwakilan Pak dari Ketua PDI Perjuangan DPLN Jerman, Bapak Arief Imanuarta. Pak Arief di sini ngelihatnya. Pak Ahok nggak bisa Oh, ngelihat Pak, salam Pak kameranya Arif. yang ini. Salam. Nah ini. Salam. Nah di sini Pak, lihatnya di sini Pak. Ini nih Bapak. Salam. Iya, ini Pak Arief. Oke, Rizal nggak jadi ikutan foto ya, udah sering foto sama Pak Ahok. Oke, kita hitung ya teman-teman, semua bisa? Yang di depan boleh membongkok supaya yang di belakang bisa masuk ya. Yang di depan jongkok. Oke. Maaf ya Pak, ini semua ingin harus Pak, tangannya boleh turunin Pak, nanti pegel Pak. Ini semua harus masuk kamera soalnya. Oke, lihatnya ke kamera ya Bapak Ibu ya, lihatnya ke kamera. Oke. Satu kali lagi. Oke. Sore. Ganjar Mahfud. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Ahok. Penuh berkat Tuhan Salam untuk ya. Bapak dan sekeluarga. Selalu sehat. Wabarakatuh semua. Terima kasih Bapak. Bye. Bye. Sampai Saya tahun live ya. 40, Bye. sampai tahun 25 Pak di Partai Kongres. Oh iya, ya. Merdeka. Semangat. Semangat. Merdeka. Banteng, banteng, banteng. Banteng, banteng, banteng. Terima kasih Pak Ahok. Selamat istirahat, selamat malam. Halo. Gimana kejutannya, meriah? Kejutan yang meriah kah? Lebih dari itu dong. Kita yang punya Ahok. Nah.